presentasi buat memaparkan apa yang saya punya dalam paper, karena ini sebenarnya presentasi ini ada satu paper yang sudah beres, terus sumbernya dari satu paper yang sudah beres, sudah ada publikasi buku dari Sustainability in Developing Asia, sama sebagian lagi itu dari paper yang masih saya kerjakan sampai sekarang, dan saya pengen dapat feedback dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Inti dari apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah kita punya rasio utang terhadap GDP di Indonesia yang terus turun dari tahun 2000. Kalau kita lihat di sini tahun 2000 sampai sekarang, dan trennya itu kelihatannya akan terus berlanjut sampai paling enggak 5-6 tahun ke depan. Ini foreign debt. Enggak, total debt. Jadi sovereign debt-nya Indonesia. Government. Sovereign public debt. Soalnya sekarang seringkali kita dengar Asia atau Indonesia khususnya itu punya rasio utang terhadap GDP, utang pemerintah terhadap GDP relatif rendah. Terus nggak usah worry soal itu. Nah, apa iya kita bisa berpuas diri sama apa yang kita capai sekarang? Nah, nanti kita akan kembali lagi ke gambar di depan. Tapi simple answer-nya enggak. You cannot be complacent sama tren yang kita lihat sekarang. Alasannya ada dua paling tidak. Itu dari sisi debt sustainability-nya sendiri. Terus yang kedua, karena kita bicara soal public debt di sini, tentu saja dari sisi fiscal risk yang dihadapi sama Indonesia. Sekedar buat refreshing, tadi saya bilang sempat bilang sedikit di depan bahwa trennya kelihatannya akan berlanjut, dan penurunan debt GDP ratio ini. Tapi kalau kita balik ke gambar ini, 2010 di beberapa tahun terakhir itu trennya udah, walaupun masih menurun, trennya udah mulai melambat ya. Nah, baseline scenario untuk proyeksi rasio utang pemerintah ke depan itu biasanya didasarkan pada hal-hal yang kita pikir kita tahu. Assessment kuantitatif dari impact-nya fiscal risk itu biasanya sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang tidak kita ketahui karena belum terjadi, tapi kita tahu kurang lebihnya seperti apa gambarannya. Nah, sesudah itu biasanya orang bikin alternatif scenario untuk assess viability dari future trajectory rasio utang pemerintah atau utang publik terhadap GDP. Nah, samping itu ada juga faktor-faktor yang sifatnya nggak pasti, unknowns dari sebuah proyeksi. Nah, dari sisi debt sustainability-nya sendiri itu sangat dipengaruhi sama asumsi makro kita, growth, interest rate, inflation, exchange rate, dan seterusnya. Exchange rate buat Indonesia masih cukup signifikan, walaupun proporsi utang luar negeri pemerintah itu sudah sangat jauh berkurang dibanding dekade sebelum 2000. Tapi proporsinya masih sekitar 40 sekian persen dari total utang pemerintah kita. Nah, di samping itu kita punya isu soal central government finances, local government finances, sama contingencies. Contingencies ini biasanya masuk ke dalam kategori unknowns tadi. Ya. Contingencies sendiri itu biasanya yang seringkali jadi sorotan adalah non-performing loans di banking system kita. Itu yang jadi indikator dari bank vulnerability biasanya. Terus utang-utang atau kewajiban-kewajiban yang mungkin muncul akibat misperformance dari state-owned enterprises. Khusus untuk kasus Indonesia dan juga beberapa negara lain yang masih subsidizing fuel subsidies itu juga jadi contingencies buat government. Terus ada juga other public guarantees kayak pension, health insurance, dan macam-macam. Itu juga jadi contingencies biasanya.
Nah, untuk contingencies umumnya muncul dari hidden liabilities. Sebetulnya saya sendiri nggak punya analisis empirik tentang Indonesia yang pakai angka Indonesia, tapi paling nggak dari kasus Cina kita bisa lihat, bisa belajar sesuatu. Victor Shi tahun 2010 itu bilang coba hitung berapa sebetulnya utang liabilitas pemerintah Cina. Terus dia bikin prediksi tahun 2010 bahwa tahun 2011 total utang pemerintah Cina itu bisa sampai sekitar 96% dari total GDP-nya kalau memasukkan hitungan hidden liabilities yang ada. Lantas kemudian dia extend ke depan sedikit analisisnya, dia bilang nanti worst case-nya 2012 akan ada large scale financial crisis di Cina, followed by a slowdown that would last at least 2 years or maybe longer. Nah, kelihatannya Profesor Xi ini miss sedikit. 2012 kita nggak lihat apa yang dia predik buat Cina, tapi sekarang kita lihat ada kesulitan sektor finansial di Cina, ada slowdown and growth di Cina yang kayaknya semua konsensus sudah mencapai konsensus, kemungkinan besar Cina akan tumbuh lebih lambat ke depan. Nanti kita akan touch lagi soal ini lebih jauh. Nah, tahun 2009 kalau kita mau lihat rasio utang pemerintah Cina, central government-nya Cina terhadap total GDP itu cuma 18%, sekitar 18%. Tapi begitu dimasukin hidden liabilities-nya, commercial bank NPL, terus Agricultural Bank of China NPL, dan seterusnya, terutama yang muncul dari local investment companies, hutang-hutang yang muncul, kewajiban-kewajiban yang muncul dari local investment companies dan Ministry of Railways, itu ternyata total hidden liabilities-nya sampai 67% dari GDP di tahun 2009. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka total government debt di Cina relatif terhadap GDP-nya sekitar 85%. So what? Apakah ini jadi masalah? Atau enggak, kalau kita pakai rule of thumb kan biasanya World Bank bilang, IMF bilang rasio utang 60%, rasio utang pemerintah yang ada sekitar 60% dari GDP itu udah kasih warning, ya. Saya sendiri nggak terlalu concern sama berapa angka yang persis untuk warning, tapi yang jelas ketika kita lihat utang pemerintah sebagai rasio dari GDP itu 18%, sama ketika kita lihat utang pemerintah sebagai rasio dari GDP itu 85%, implikasi kebijakan makro yang diambil pemerintah tentunya akan sangat berbeda. Ketika kita berhadapan sama utang yang hanya 18% dari GDP, secara fiskal kita bisa lebih ekspansif, lebih lenient. Tapi ketika kita lihat rasio utang kita dari GDP itu sudah 85%, mungkin kita harus sedikit lebih rigid dalam pengelolaan fiskal. Nah, hidden liabilities di sini itu kasih gambaran soal itu. Dan untuk kasus Indonesia, kita juga punya fenomena yang sama. Itemnya mungkin berbeda, tapi di situ adalah satu faktor yang bikin saya bilang we shouldn't be complacent dengan rasio utang pemerintah kita yang terus menurun. Cuman apakah hal yang dilakukan sama Victor Shi ini sesuatu yang betul? Enggak juga, karena nggak semua hidden liabilities itu should be considered as part of government debt. Kalau kita pakai definisi dari Public Sector Debt Statistics-nya IMF, itu dia bilang bahwa gross debt itu terdiri dari liabilities that are debt instruments, yang di-define as a financial claim that requires payments of interest and or principal by a debtor to the creditor at a certain date or dates in the future. Nah, ini bikin hal-hal seperti Commercial Bank NPLs, terus Agricultural Bank of China NPL, atau Asset Management Company Bonds, ini nggak masuk secara langsung ke dalam bagian dari utang pemerintah, karena bank-bank ini sendiri masih beroperasi dan mencari profit. Artinya, walaupun mereka punya NPLs-nya itu nggak serta-merta jadi tanggung jawab pemerintah pusat Cina.
itu masih merupakan bagian dari tanggung jawab banknya sendiri. In the case that the bank experience failures, mungkin itu jadi tanggung jawab pemerintah. Kayak yang kita lihat di Indonesia waktu tahun 98 ya. Dan dari sini, dari berapa kategori yang masuk, dari 7 kategori yang masuk di sini, kelihatannya cuma Local Investment Company Debt dan Ministry of Railways Bond yang masuk ke dalam kategori hutang pemerintah, hidden liabilities, yang jadi hutang pemerintah secara langsung di Cina. Alasannya ada di dalam tayangan. LIC debts itu dia debt yang diisu sama special purpose entities, dibangun secara lokal di daerah-daerah di Cina, undertaking fiscal and or quasi fiscal activities and not bearing the risk associated with their asset. Jadi resiko dari hutang-hutang yang diterbitkan sama LIC itu jadi tanggungan pemerintah pusat Cina in the case that they experience failures. Either they experience failures or not, itu jadi tanggung jawab pemerintah Cina. Hal yang sama juga masuk ke dalam hutang-hutang yang diterbitkan sama Ministry of Railways mereka. Yang lain, NPLs, terus bonds yang diissue sama asset management company, policy banks, dan lain-lain, itu harusnya masuk ke dalam kategori contingent liabilities dari Cina. Nah, contingent liabilities ini bisa kita representasikan secara kuantitatif atau tidak. Di sini masalahnya yang dilakukan sama Victor Shi itu dia masukin semuanya. Contoh nomor 1, commercial bank NPLs itu 1,5% dari total GDP tercatat di 2009. Itu ya diambil dari total commercial banksnya NPL bagi sama GDP China 2009, dia masukin ke sana sebagai komponen central government liabilities. Yang punya tanggung jawab untuk bayar NPL ini, untuk sama NPL ini pada saat tersebut adalah commercial banks China. Kalau itu mau dimasukkan ke dalam komponen hutang pemerintah tahun 2009, kita harus hitung berapa probability dari NPL ini to be realized di China, dan itu yang harus dimasukkan ke dalam komponen hutang pemerintah. Nah, probability untuk commercial bank di Cina mengalami failure itu juga bukan sebuah konstanta. Dia akan berubah tergantung dari kondisi sektor keuangan yang dihadapi pada suatu waktu tertentu. Akibatnya yang jadi standar usulan biasanya bilang bahwa contingent liabilities ini ditreat as a fiscal risk. Terus kemudian government operates by relating fiscal risk ini sama kebijakan-kebijakan makro yang akan mereka ambil. Itu satu sisi tadi. Jadi ada sisi hidden liabilities sama contingent yang punya kaitan langsung dengan contingencies, yang bikin kita nggak bisa secepat itu berpuas diri sama lihat rasio utang pemerintah terhadap GDP kita yang ada di sekitar level 24%-an sekarang. Yang lain makro, risiko makro. Ya, ini kita punya gambar yang sama seperti tadi, cuman di extend ke depan. Di extend ke depan sampai sekitar tahun 2016, 5 tahun ke depan. Yang biru bontol-bontol ini itu baseline scenario yang IDB punya. Berdasarkan baseline scenario asumsi makro yang IDB punya sampai tahun 2016, trennya akan tetap terus menurun, cuma penurunannya mengalami perlambatan, ya. Tapi begitu kita rubah asumsi-asumsi makro yang kita punya sampai tahun 2016, path dari debt to GDP ratio-nya juga akan berubah. Nah, yang pertama di sini nih, kalau kita ngikutin historical scenario itu di sini di dalam gambar ini based on rata-rata perkembangan variabel-variabel makro yang mempengaruhi rasio utang pemerintah selama 10 tahun terakhir sebelum proyeksi dilakukan. Nah, kalau kita pakai data rata-rata tadi,
itu penurunan hutang pemerintah Indonesia kelihatannya akan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Tapi bear in mind bahwa rata-rata yang kita pakai itu tuh antara 2000 sampai 2010. Rata-rata waktu hutang pemerintah itu turun secara drastis. Pertanyaannya, rasional nggak kita project pertumbuhan ekonomi Indonesia, interest rate di Indonesia dan seterusnya itu mengalami penurunan yang sama sampai ke depan? Rasanya enggak. Komponen lain yang bisa kita pakai untuk alternatif senario adalah gimana kalau seandainya inflasi kita lebih tinggi daripada apa yang diasumsikan di baseline senario. Kalau inflasi kita lebih tinggi, debt to GDP ratio-nya bisa turun lebih cepat daripada yang kita asumsikan kalau seandainya kita ikut sama baseline senario. Ini konsisten sama argumen yang ada di literatur yang bilang bahwa kalau kita punya utang pemerintah besar, terus kita mau kasih turun itu utang pemerintah, kita inflate saja harga domestik. Karena inflasi itu akan bikin utang pemerintah jadi lebih rendah, lebih turun. Okay. Faktor lain yang dipertimbangkan di sini gimana kalau ada primary balance shock. Ini mungkin relevan sama fenomena yang kita lihat sekarang soal subsidi dan lain-lain misalnya. Nah, kalau ada shock sebesar 1 standar deviasi, itu utang pemerintah kita yang harusnya turun akan jadi flat 20 sekian %. So what? Gak ada masalah. Tapi kalau misalnya shocknya terlalu besar, lebih besar dari 1 standar deviasi, standar deviasi ini sekitar 1% dari GDP kalau saya nggak salah. Ya. Jadi kalau misalnya untuk setiap 1% dari GDP, untuk setiap peningkatan primary balance, penurunan primary balance dari sebesar 1% dari GDP untuk setiap tahunnya, itu akan bikin perubahan sebesar wage dari kurva yang ada titiknya dengan kurva yang berwarna biru muda di sini. Ya. Itu cost dari defisit. Nah, kalau misalnya 2%, 3% dan seterusnya, ya kita proyeksi di depannya itu dikalikan aja dengan multiple yang kita pakai, karena pendekatan ini masih shock dari primary balance terhadap debt GDP ratio itu linear sifatnya masuk. Nah, faktor lain yang juga jadi concern di sini kalau ada exchange rate shock. Di sini kita di baseline scenario itu kita assume bahwa rata-rata exchange rate itu sekitar 9.000 rupiah. Nah, di sini kalau exchange rate-nya sampai sekitar 11.000 rupiah, itu apa yang kejadian? Makanya yang kejadian adalah reversal dari downward trend jadi increasing trend di sana. Nah, ini faktor-faktor yang mesti kita watch. Hanya jangan terlalu banyak taruh jangan terlalu banyak taruh confidence sama alternatif scenarios yang ditaruh di sini. Ini alternatif scenarios yang ditaruh di sini nih seringkali kelihatan di report-report internasional soal utang pemerintah, either dari IMF, dari World Bank atau dari AIIB sendiri kalau ada. Kenapa saya bilang nggak perlu kita taruh perhatian yang terlalu serius sama alternatif scenarios di sini? Nah, alternatif scenarios di sini ini dilakukan secara individual, secara terpisah. Jadi waktu kita shock exchange rate-nya misalnya, itu yang namanya asumsi interest rate-nya, asumsi growth-nya segala macam masih kita pakai yang punya baseline. Sementara variabel-variabel makro ini satu sama lain kan saling terkait. Jadi kita nggak bisa put too much confidence on these alternative scenarios. Cuman itu ada di luar dari apa yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, ini cuma buat kasih gambaran aja. Nah, yang lebih jauh lagi, waktu kita teliti lebih dengan lebih seksama, apa sih yang bikin utang pemerintah Indonesia terhadap GDP
itu menurun dari tahun 2011 sampai 2016 kira. Nah ternyata waktu kita coba lihat dengan lebih seksama, faktor yang bikin turunnya rasio utang pemerintah itu adalah besarnya negatif diferensial antara interest rate sama growth, atau dengan kata lain, Indonesia diasumsikan untuk punya interest rate relatif rendah dan growth yang relatif tinggi, sehingga diferensinya jadi negatif. Itu yang bikin tahun 2011 dan seterusnya rasio utang pemerintah kita akan terus turun. Juga primary-nya surplus kan Mas? Primary-nya untuk 2012 sampai 2016 di baseline scenario kita assume defisit. Oh, defisit ya. Primary balance-nya tapi Mas, bukan total government Iya, balance. Iya. Nah, itu yang jadi driver. Cuma kalau dilihat, kalaupun misalnya dia surplus Mas, besarannya seperti ini, itu nggak akan outweigh negatif faktor yang di contribute sama interest rate growth differential. Nah ini juga jadi masalah nih. To my surprise, negative growth differential, interest rate growth differential sama hubungan antara interest growth differential sama public debt ratio itu tuh nggak banyak saya temukan di literatur. Entah saya yang kurang jeli carinya, atau memang nggak banyak yang bahas tentang ini. Nah, sebelum saya masuk ke situ, di sini negative interest rate growth differential sendiri itu bukan kondisi yang stable. Long run growth equilibrium, paling nggak kalau kita percaya sama golden rule atau modified golden rule, seperti yang ada di Blanchard-Fisher 89 contohnya, itu nggak bisa dijamin kalau seandainya interest rate itu lebih rendah daripada growth. Karena logika sederhananya, jadi kalau interest rate-nya lebih rendah dari growth, ya insentifnya kan untuk utang terus, bikin aja utang terus. Nah kalau utangnya ballooning, nggak ada yang bisa jamin. Nanti kita akan lihat kenapa itu nggak sustainable. Ya, tapi paling nggak based on accepted theory, sampai sekarang ya nggak tahu siapa yang accept, tapi saya rasa semua yang belajar conventional macro sama makroekonomi sih masih percaya sama inilah, paling enggak itu enggak akan bilang bahwa ini kondisi bukan kondisi yang bisa sustainable, sehingga kita nggak bisa take for granted bahwa interest rate growth differential di Indonesia itu akan terus turun. Itu satu. Akibatnya ini juga jadi hal yang menyebabkan kita nggak bisa berpuas diri sama pencapaian rasio utang pemerintah yang kita lihat sekarang. Interest rate growth differential ini akan dengan mudah switch dari negatif jadi positif kalau ada shock yang sifatnya cukup besar. Nggak perlu krisis, shock yang sifatnya cukup besar ya, itu bisa switch interest growth differential dari negatif jadi positif. Nah, kalau krisis apalagi, kasus Spanyol itu yang sangat menarik. Negara-negara Eropa sekarang punya masalah sama sovereign debt. Nah, kasus Spanyol yang paling menarik buat saya karena Spanyol itu satu-satunya negara yang kena paling besar. Tapi sebelum krisis Eropa mulai terjadi, dia merupakan negara yang paling aman ketimbang apalagi kalau kita bandingin sama Portugal atau Italia. Ya. Nah ini kita lihat di sini di dalam gambar ini, rasio utangnya itu secara steady declining dari tahun 2000 Spain. Dari sekitar 60% dari GDP, dia terus turun sampai level di atas 30% dari GDP. Aman semuanya. Krisis finansial di Amerika kejadian, mulai masuk affecting sektor finansial di Eropa, tingkat bunga mulai naik di sana, growth-nya ekonomi di Eropa mulai turun, termasuk Spanyol. Negative interest rate differential yang kita lihat sejak tahun 2000 sampai 2007 itu switch jadi positif di 2008. Berlanjut 2009, 2010,
2011 bahkan sampai 2012. Ya. Yang namanya rasio utang pemerintah terhadap GDP itu juga reverse immediately afterwards. Sekarang kondisi utang tahun 2011 estimated ya, kondisi utang pemerintah Spanyol itu udah di atas 70% dari GDP. Ya. Ini yang kemudian jadi sorotan lain. Oh sorry, sebentar. Yang menarik, kasus yang sama juga terjadi di Indonesia tahun 97-98. Ya, cuman 97-98 ini juga banyak realisasi dari kontingensi waktu itu karena ada bailout bank segala macam. Itu kita juga lihat hal yang ini kejadian. Tadinya utang pemerintahnya turun, entah kenapa tuh tahun 96 turun jadi sangat rendah, tapi terus kemudian switch, dia jadi meningkat sangat tinggi. Karena suku bunganya berubah drastis, satu di bawah 10% Iya, itu satu. Terus yang lain juga kan ada realisasi dari contingency sini, fiscal risk yang realized di 97-98 itu yang full sehingga naiknya tinggi sekali. Mungkin ada yang bilang ya so what, habis 2000 kan kita bisa turun lagi, tapi kalau kita yang lewat tahun 2000, 2001 dan seterusnya, kita ingat betul berapa besar cost-nya untuk nurunin rasio utang pemerintah, cost yang harus kita tanggung untuk menurunkan rasio utang pemerintah waktu itu. Ya. Nah, satu hal yang saya juga ingin ajak kawan-kawan diskusi hari ini adalah gimana sih interest rate growth differential ini affects public debt dynamics. Ya. Itu yang tadi saya bilang, to my surprise, not much analytical explanation can be found in the literature. Ya. Nah, untuk itu saya coba melakukan pendekatan analytical untuk lihat gimana hubungan dinamik antara kedua variabel ini. Nah, saya pakai satu standar dari debt dynamics equation yang diderive berdasarkan intertemporal budget constraint pemerintah. Terus yang kedua, basic fiscal reaction function dari bond itu pertama kali papernya 98, behavior of US public debt deficit (QGE), yang sekarang menjadi salah satu standar equation yang dipakai buat assessing behavior dari fiscal management, apakah fiscal management sustainable atau enggak. Jadi saya lihat tendensi dari public debt ratio-nya sendiri di bagian yang pertama, terus yang kedua saya juga lihat soal managing fiscal risk. Saya incorporate aspek managing fiscal risk-nya di sini lewat fiscal reaction function yang diintroduce sama bond tahun 98. Terus yang ketiga, aspek yang juga jadi main fokus dalam analisis ini adalah behavior dari interest rate growth differential-nya sendiri. Kita akan bahas itu satu-satu in the coming slide. Dynamic public debt ratio-nya nggak usah terlalu panjang, saya bahas di sini, very standard. Ya, yang jelas pendekatan yang paling sederhana ini bilang bahwa pertambahan rasio utang pemerintah terhadap GDP itu akan ditentukan oleh besarnya selisih antara tingkat bunga dengan growth, interest growth differential, hutang yang stok hutang pada periode sebelumnya, dan primary surplus. Primary surplus makin tinggi, biasanya rasio utang pemerintah akan turun. Dan sebaliknya. Untuk analisis dinamiknya nanti, saya akan lihat berapa besar rasio utang, akselerasi atau deselerasi yang terjadi dalam rasio utang pemerintah. Nah, itu basically diambil dari first order differential dari persamaan public debt ratio di sini. Nah, kalau kita ambil dari situ, kita lihat di bawah bahwa di sana dibilang rasio utang pemerintah akan mengalami akselerasi jika seandainya interest growth differential itu positif. Ya. Satu lagi yang punya aspek untuk mempercepat atau memperlambat rasio perkembangan
rasio utang pemerintah itu adalah akselerasi dari growth. Kalau growth-nya mengalami akselerasi, biasanya kalau growth-nya mengalami akselerasi, rasio dari utang pemerintah ini juga akan mengalami percepatan jika interest rate growth differential-nya positif. Tapi kalau interest rate growth differential-nya negatif, maka akselerasi dari growth itu akan menurunkan hutang. Nah, ini kan sebenarnya ngeliatin hubungan antara gimana stres yang ada di sektor finansial, sektor keuangan, sama pace of growth dari ekonomi. Kalau misalnya sektor keuangan ini mengalami stres dalam arti bahwa permintaan likuiditas itu lebih besar daripada penawaran likuiditasnya, itu biasanya interest rate-nya tinggi kan. Nah, pada kondisi ini kecenderungannya biasanya kita lihat interest rate itu lebih besar dari growth. Jadi interest growth differentialnya positif. Nah, kalau dia positif, kalau growth-nya mengalami akselerasi lebih lanjut, interest rate growth differentialnya juga akan cenderung tertarik lebih tinggi lagi. Nah, itu menyebabkan akselerasi di dalam rasio public debt relative to GDP dan sebaliknya. Kalau sektor finansialnya ini nggak under stress, dalam arti loanable funds itu in surplus, akselerasi dari growth itu akan diikuti sama penurunan sama deselerasi dari rasio utang pemerintah. Yang terakhir, perubahan dari yang terjadi dalam primary surplus. Kalau dia perubahannya positif, primary surplusnya naik, debt-nya akan turun, which is very much intuitive. Kalau kita punya income lebih banyak, ya kita nggak perlu ngutang lebih banyak lagi kan, kecuali kalau kita punya ambisi-ambisi tertentu, tentu saja. Dan sebaliknya. Jadi saya rasa nggak ada soal di komponen yang pertama, public debt ratio. Nah, ini komponen yang ketiga tadi di dalam ini, tapi kita kenapa ini jadi yang kedua, nggak masalah. Ini behavior dari interest rate growth differentialnya sendiri. Kalau mau kita analisis secara meticulous, interest rate growth differential ini nggak sederhana. Ini kan interest rate sama growth, dua-duanya ini resultan dari general equilibrium ekonomi yang bekerja secara keseluruhan. Tapi di analisis ini saya bikin sederhana aja, saya coba lihat reduce form-nya. Di situ saya bilang bahwa level dari interest rate growth differential itu dipengaruhi oleh banyak variabel di dalam ekonomi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, biasanya kalau kita punya sistem persamaan yang besar seperti itu kan kita bisa bikin reduce form-nya ya. Dan anggaplah kondisi atau persamaan yang ada di depan ini some sort of reduce form dari atau summary dari model yang jauh lebih spesifik tadi. Nah, di situ saya kasih sebelah kiri tanda sama dengan itu interest rate growth differential, di sebelah tanda sama dengannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dari interest rate growth differential ini. Yang karena saya tertarik sama fiscal policy, saya single out dia keluar. Ya, jadi S ini nih primary surplusnya pemerintah itu akan punya pengaruh sama interest growth differential. Sementara faktor-faktor yang lain ini saya lamim jadi satu di vektor yang saya bilang Z di situ. Z ini punya elemen penting nantinya di dalam analisis kita karena dia bisa jadi sumber shock, bisa jadi faktor yang menyebabkan switch dari interest rate growth differential ini dari satu state ke state yang lain. Ya. Efek dari primary surplus sendiri terhadap interest rate growth differential itu nggak straightforward, nggak cuma satu arah. Ya. Higher primary deficit misalnya itu akan bisa punya kecenderungan untuk push interest rate jadi naik. Karena akan ada more funding required to finance the expenditures and hence increasing interest rates. Tapi di sisi lain, higher expenditure sendiri itu bisa punya dampak yang positif terhadap pertumbuhan. Ya kan interest rate growth differential ini kalau pertumbuhannya naik, interest rate growth differentialnya otomatis turun. By enhancing aggregate demand misalnya, tapi juga bisa mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan kalau seandainya
pertambahan expenditure yang dilakukan oleh sektor pemerintahan itu crowding out investment by private sector. Saya sendiri nggak lakukan analisis empiris tentang mana faktor yang dominan, tapi kalau kita lihat dari literatur, di sini saya kasih contoh 2, tahun 70 Feldstein sama Eckstein, terus yang terakhir tahun 2011 Scalano dan kawan-kawannya bikin paper. Kesimpulannya sama, bahwa efek terhadap interest rate, efek primary surplus terhadap interest rate itu lebih dominan daripada efeknya terhadap growth. Dengan kata lain, kecenderungan yang ada adalah primary surplus ini punya dampak yang cenderung negatif terhadap interest rate growth differential. Kalau primary surplusnya naik, interest rate growth differentialnya biasanya turun. Nah, berdasarkan apa yang sudah kecenderungan yang didapat dari literatur tadi, saya pakai asumsi bahwa interest rate effect di persamaan tadi itu negatif. Jadi artinya surplus itu akan mengurangi interest rate growth differential. Nah, first order differential dari persamaan tadi itu bisa kita lihat di sini. Perubahan yang terjadi dalam interest rate growth differential itu akan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan yang terjadi dalam primary surplus dan faktor-faktor lain yang nanti jadi switch factor untuk interest rate growth differential sendiri. Yang terakhir, fiscal reaction function. Persamaan ini juga persamaan standar yang jadi sangat populer ketika dia diestimasi secara empiris oleh Bond untuk assessing fiscal management di Amerika Serikat waktu itu. Sayangnya Bond yang bikin analisis empirik untuk Amerika Serikat ini punya luxury untuk dapat data yang sedemikian panjang sehingga dia bisa melakukan proper time series analysis terhadap persamaan ini. Dia estimate persamaan yang ada itu, jadi primary surplus itu dia bikin sebagai fungsi dari stock of debt sama faktor-faktor lainnya yang disummarize di dalam tayangan ini jadi mu ya. Nah, yang jadi point of interest adalah coefficient parameter Rho tadi. Nah, Bond di series of papers dia mulai dari yang 98 sampai ada beberapa paper ya, sequel papernya sesudah itu yang bahas fenomena yang sama, itu dia tunjukin bahwa nilai Rho yang ada di antara 0 sampai dengan 1 itu jadi sufficient condition untuk fiscal sustainability. Walaupun kita nggak punya data yang cukup, kebetulan waktu itu saya dan kolega saya Beno Ferrarini coba lihat di Asia ini gimana. Yang kita pakai di situ pakai panel, jadi seriesnya bergantung yang ada aja, unbalanced panel kita tes. Nah, untuk negara-negara developing Asia pada umumnya kita temukan bahwa nilai Rho-nya itu juga ada di antara 0 dengan 1, tapi relatif kecil, 0,0 sekian. Saya sendiri lupa persisnya berapa angkanya, cuman kalau seandainya ada dari kawan-kawan yang tertarik, bukunya sekarang udah available online di websitenya NDP, judulnya Debt Sustainability in Developing Asia. Di situ ada paper, macam-macam paper, ada beberapa paper. Dan analisis tentang Cina tadi itu juga diambil dari paper yang tulisannya Hemming, diambil dari paper ini. Dia bikin analisis yang cukup meticulous. Dia sengaja hire orang yang berbahasa Cina dan punya akses ke pemerintah Cina untuk ambil detail data soal local government debt yang ada di Cina. Tadinya kita mau bikin satu juga buat Indonesia, lihat local government debt di Indonesia, cuman datanya susah banget dan kita nggak bisa dapat waktu itu. Akhirnya kita chapter tentang Indonesia, jadi kita masukkan di dalam buku ini ya. Anyway, nilai Rho ini adalah salah satu faktor penting yang akan kita pakai dalam analisis kita nanti. Nah, dinamiknya bisa kita bikin dari first order differential persamaan tersebut. Kita dapat bahwa primary surplus, perubahan dalam primary surplus itu akan mempengaruhi secara
positif atau negatif sama perubahan yang terjadi dalam stock of debt tergantung dari nilai ROE-nya. Nah, kalau misalnya nilai ROE-nya positif, itu kita di bahasan yang akan kita lakukan selanjutnya, kita bilang bahwa secara fiskal pemerintahnya responsible. Ya, artinya tambahan hutang itu akan direspons dengan koreksi fiskal. Kalau misalnya nilai ROE-nya negatif, secara pemerintahnya, manajemen fiskal pemerintahnya relatif irresponsible. Dalam arti tambahan hutang itu justru direspons dengan tambahan defisit yang lebih besar. 3 persamaan tadi itu yang jadi dasar sistem persamaan yang menjadi basis analisis kita lebih jauh. Ini dari yang persamaan pertama, dari GDP ratio. Ini dari persamaan kedua, sudah kita incorporate persamaan ketiga. Okay. Jadi kita dapat dinamika dari interest rate growth differential given style of fiscal management yang pemerintah sebuah negara lakukan. Nah, yang menarik di sini adalah kalau seandainya secara fiskal pemerintah itu responsible, maka ROE-nya positif dan parameter ini itu punya nilai yang negatif. Karena rasio ini pada dasarnya lebih kecil dari 1. Kalau seandainya secara fiskal pemerintah itu tidak responsible, maka parameter yang ini itu nilainya akan positif, ya. Dan seterusnya di bawah sini juga ada asumsi untuk parameter yang ini, kalau seandainya fiscally responsible nilainya negatif, kalau misalnya fiscally irresponsible nilainya positif. Yang terakhir adalah parameter ini, kalau seandainya secara fiskal, kalau misalnya growth-nya mengalami deselerasi, maka nilai parameter tersebut akan negatif, dan kalau growth-nya mengalami akselerasi, nilai parameternya menjadi positif. Atau kalau growth-nya sama dengan 0, ada dalam kondisi steady state, nilai parameter yang ini itu juga jadi 0. Cuman itu bukan satu kondisi steady state ini bukan jadi fokus of interest kita. Kalau ekonomi itu sudah ada dalam kondisi steady state, ya hutangnya juga steady state. Mungkin demikian, jadi kita bisa rule out case yang terakhir tadi. Dari sini itu ada hal yang menarik. Kita lihat ini parameter yang tadi ini ya, parameter yang tadi. Sistem persamaan ini itu akan punya global stability kalau seandainya pengelolaan fiskal itu responsible dan growth mengalami akselerasi. Kalau seandainya secara fiskal pemerintah itu responsible tapi growth-nya mengalami deselerasi, dia punya settle point equilibrium, tapi nggak globally stable. Jadi cuma ada satu path yang bisa lead to long term equilibrium dari debt to GDP ratio, yang lainnya itu kan eksplosif. Yang kedua, yang terakhir, kalau seandainya secara fiskal pemerintah irresponsible, tapi growth-nya itu positif, masih mengalami akselerasi growth. Pada kondisi itu juga kita dapat saddle point stability. Ya. Nah, kasus-kasus yang lain itu nggak stabil, sama sekali nggak stabil. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya pengelolaan fiskal yang irresponsible dan growth-nya mengalami deselerasi, udah itu debt to GDP ratio-nya akan meningkat, akan meningkat terus dan nggak akan pernah sampai pada titik stabil, sehingga suatu saat dia akan meledak, negaranya bangkrut atau terjadi revolusi besar-besaran di negara yang bersangkutan. Dia harus siapa yang bilang dikontrol outbill aja, kita ribut aja itu. Iya.
Bisa sih, selalu bisa. Kita kan belum pernah lihat ada negara bangkrut ya. Buy off ya. Iya. Jepang sih. Jepang itu secara yang menarik kalau lihat dari data rata-rata 10 tahun terakhir, Jepang itu ada di sini. Terus secara fiskal dia relatively irresponsible. Tapi growth-nya masih mengalami rata-rata akselerasi walaupun sangat kecil. Ini buat kasih gambaran phase diagramnya, dinamikanya. Ini kalau dia fiscally responsible sama growth-nya masih mengalami akselerasi. Kalau seandainya negara itu ada pada debt to GDP ratio yang masih meningkat, tapi interest rate growth differential-nya negatif, itu dia ada di kuadran yang ini. Ya. Begitu dia ada di kuadran yang ini, dinamikanya akan berkembang. Interest rate growth differential-nya akan terus turun secara perlahan-lahan, dan debt to GDP ratio-nya juga akan mengalami peningkatan, tapi yang makin lama makin lambat. Ke sini sampai satu poin, interest rate growth differential-nya mulai naik, tapi hutang pemerintah, rasio hutang pemerintahnya turun. Terus sampai di sini interest growth differential-nya mulai positif. Rasio hutang pemerintahnya juga masih mengalami perlambatan dan penurunan, tapi yang makin lambat. Sampai dia sampai di titik equilibrium ini. Titik equilibrium ini dia sampai di steady state level dari interest rate dari debt to GDP ratio-nya. Kalau misalnya dia negatif seperti itu, kalau misalnya dia positif, hutang pemerintahnya meningkat dan interest rate growth differential yang positif, itu hutang interest rate growth differentialnya akan cenderung mengalami penurunan, dan hutang pemerintahnya akan mengalami kenaikan yang makin lama makin lambat sampai dia sampai di kondisi steady state. Nah, dari analisis ini, kalau misalnya kita punya negara yang secara fiscal responsible dan growth-nya masih mengalami akselerasi, itu steady state dari debt to GDP ratio-nya akan rendah seandainya dia start off dari posisi di mana interest rate growth differential-nya negatif, dan debt to GDP ratio-nya ada dalam kondisi tren yang menurun. Dia akan mencapai steady state di tingkat debt to GDP ratio yang tinggi jika interest rate growth differential-nya positif dan tren dari debt to GDP ratio-nya itu meningkat. Anyway, dimanapun ekonomi itu berada, dia akan lihat equilibrium. Sederhananya, kalau dia start off di interest rate growth differential yang positif, itu nanti ujung-ujungnya steady state level dari debt to GDP ratio-nya akan pada level yang relatif tinggi. Tapi kalau dia start off dari interest rate growth differential yang negatif, steady state level dari debt to GDP ratio-nya itu akan ada di level yang relatif rendah. Ini kasus yang kedua tadi, di mana pengelolaan fiskalnya responsible, tapi growth-nya declining. Jadi growth-nya itu mengalami deselerasi, bukan akselerasi. Ini kondisi saddle path-nya. Jadi selama ekonomi yang bersangkutan itu bisa di-shock untuk mencapai salah satu titik dalam saddle path ini, dia bisa sampai ke steady state level dan GDP ratio. Otherwise, dia akan explode atau sebaliknya. Ya, jadi ini adalah satu-satunya path di mana equilibrium dari long term debt GDP ratio itu bisa tercapai. Yang terakhir, ini mungkin kenapa jadi menarik buat saya, karena waktu saya lihat data rata-rata 10 tahun, kok bisa gambarin kayaknya kondisi yang dihadapi sama Jepang sekarang. Ya. Ini kondisi di mana government fiscal management-nya itu relatif irresponsible, in the sense that mereka akan terus meningkatkan defisit walaupun stok hutangnya terus bertambah. Ya. Tapi growth-nya itu masih
ada, masih terakselerasi. Growth, differential. Difference in Karena interest growth, rate-nya ya. terlalu kecil. Ya, growth difference, ya. Iya, karena Iya. tapi bukan karena growth-nya Jepang tinggi, tapi kan karena Growth ininya masih positif. masih positif, tapi interest Kecil, rate, tapi interest rate-nya near zero. jauh kan? Jadi dia punya interest rate growth differential itu masih negatif. Nah, apa yang menarik dari situ? Kalau kondisi itu persis di Jepang, berdasarkan pendekatan sederhana yang kita punya di sini, selama mereka bisa ketemu saddle path-nya, itu mereka akan end up di equilibrium level dan GDP ratio yang bukan main besarnya. Sekarang ya udah 250-an, udah di atas 200% dan GDP ratio Jepang. Kalau mereka terus sama model manajemen yang mereka lakukan sekarang, kita nggak bisa bayangin level berapa di sini akan berhenti. Pertanyaannya, kalau seandainya diberhenti di 1000% dari GDP, apakah itu sustainable? Apakah itu, ya orang kan sekarang bilang Jepang nggak masalah sama debt to GDP ratio yang sekian besar karena debt-nya di-finance sama domestic savings. Cuman sampai kapan domestic savers itu mau beli Japanese government bonds kalau dia lihat bahwa proporsinya itu secara terus-menerus meningkat terhadap GDP. Itu juga beyond dari analytical model ini, cuman secara intuitif bisa didapat. Ini siapa? Senang seperti ini. Ini untuk gambarin time path-nya. Ini kalau misalnya tadi dia start off dari negative interest rate growth differential, ini yang kejadian time path-nya dia akan terus turun, steady state-nya ada di level yang rendah. Kalau seandainya dia mulai dari interest rate growth differential yang positif, itu tingkat GDP ratio-nya akan cenderung meningkat dan dia akan stabilize di level yang relatif tinggi. Ya, cuman ini kan kalau nggak ada apa-apa kan. Yang menarik adalah kalau seandainya kita Indonesia misalnya itu punya interest growth differential negatif sekarang, terus kita punya tren dari debt to GDP ratio-nya seperti yang kita lihat di kurva tadi menurun, itu ada misalnya di titik X ini, ya. Terus tahu-tahu besok ada shock. Bukannya nggak mungkin kan? Kemarin aja waktu Moody downgrade kita itu nggak cuma departemen keuangan nggak cuma financial sector aja yang ribut, orang-orang departemen keuangan juga ribut. Apa sih efek dari downgrade Moody's tadi? Efek dari downgrade Moody's tadi kan bikin cost of fund buat utang pemerintah jadi naik. Pemerintah yang bisa issue government bonds misalnya dengan harga 10.000 dan janji untuk memberikan bunga return sebesar 1.000 setiap lembar bonds yang dia jual. Sekarang nggak bisa lagi jual bonds dengan harga 10.000, tapi benefit yang harus dia tawarkan untuk lembar bondsnya masih harus tetap 1.000. Itu kan peningkatan interest rate di sini. Nah, kalau itu terjadi secara signifikan, terus tahu-tahu ada faktor yang bikin growth kita melemah, interest rate growth-nya dari yang tadinya negatif bisa turun positif. Taruhlah shock-nya cuma itu saja, ya. Kalau shock-nya cuma itu saja, terus yang sesudah satu kali shock tadi semuanya berjalan normal kembali, itu yang kejadian. Sebenarnya yang di sini, yang tadinya kita punya debt to GDP ratio itu terus turun, akibat shock dia akan tetap mengalami penurunan tapi lebih lambat penurunannya. Terus kemudian at some point dia akan mengalami peningkatan lagi dari GDP ratio, kita akan kembali mengalami peningkatan dan ujung-ujungnya kita akan stabilize di debt to GDP ratio level yang lebih tinggi daripada debt to GDP ratio level kalau shock tadi nggak ada. Berapanya itu masalah empirik, nggak bisa kita solve di sini dan akan sangat tergantung dari dinamika yang terjadi di mana-mana. Itu kalau seandainya shocknya cuma yang bikin interest rate growth differentialnya switch. Kita bayangin kalau
interest rate growth differential switch dari negatif jadi positif. Terus kemudian pemerintah bikin hutang untuk menanggulangi krisis yang terjadi. Ini persis kasus 1998 Asian Financial Crisis kan. Yang tadinya kita ada dalam posisi ini berpindah ke sana. Itu stok dari debt to GDP ratio-nya akan terus naik. Dan kalau nggak ada tindakan korektif yang dilakukan di depannya, dia akan stabilize di level yang sangat tinggi. Nah, kasus Indonesia tadi, painful corrections itu kita ambil di sini buat tekan supaya debt to GDP ratio kita jadi rendah. Again, supaya nggak terlalu panjang, ini dasar lain untuk kita not being complacent tentang debt to GDP ratio kita yang terus turun. Concluding remarks-nya rasanya nggak perlu lagi, tapi biar saya bacain cepat aja. Declining trend of public debt ratio yang didrive sama negative interest rate growth differential itu nggak bisa bikin kita untuk berpuas diri, karena interest rate growth differential ini dengan mudah bisa switch dari negatif jadi positif. Long term equilibrium dari interest rate growth differential sendiri itu mesti kita bear in mind ada di level yang positif. Jadi kita nggak bisa terus menerus mengalami interest rate growth differential yang negatif. Nah, interest rate growth differential negatif bisa lead to low, stable, dan equilibrium kalau nggak ada shock yang kita alami along the way. Ya, tapi juga bisa destabilizing kalau growth-nya decelerating atau fiscal sector is managed irresponsibly. Yang terakhir, contingent liabilities. Ini satu hal yang masih paling nggak buat saya masih sulit untuk di-track dalam kasus Indonesia. Mudah-mudahan ada kawan-kawan di sini yang bisa kasih enlightenment tentang kayak apa sih kondisi contingent liabilities yang Indonesia punya sekarang. Nah, ini juga jadi fiscal risk, bikin fiscal risk yang menyebabkan kita nggak bisa berpuas diri sama tren debt to GDP ratio yang negatif. Yang terakhir, untuk guaranteeing sustainability of public debt ratio di masa yang akan datang, fiskal kita harus di-manage secara responsible in bond sense, and kita mesti bisa maintain growth momentum. Terima kasih. Beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya bertanya tadi, apa yang dari Mas Arif tadi? Tidak sekali dengan contingent liabilities. Di Indonesia tahun 1 Januari 2014 kan kita bakal ada dua lembaga besar, dua lembaga paling besar, BPJS 1 dan BPJS 2. Badan Pelindungan Jaminan Sosial. Oh, iya. Itu tuh bakal nambahin obligasinya yang Iya, itu dia. Iya. Nah, itu kan dia jadi salah satu justifikasi. Nggak perlulah kita bilang bahwa rasio utang pemerintah kita terhadap GDP ini rendah, maka kita bisa melakukan ini itu seenaknya. Lagi pula kita lihat kan sekarang tekanan eksternal turunnya dari tukar, terus turunnya foreign exchange itu menunjukkan bahwa kita tuh mengalami pergeseran. Jadi kita nggak stable sebenarnya. Kita tidak bisa menjaga external balance untuk menjaga internal balance. Jadi kayak semacam subsidi. Jadi external balance-nya turun, sementara internal balance-nya naik. Itu some extent pada akhirnya kita tuh mesti menurunkan internal balance untuk mengembalikan external balance lagi. Karena kan semuanya udah pada angka yang psikologis gitu kan. Exchange rate udah pada angka psikologis 10.000, terus reserve juga udah turun pada angka psikologis 100 miliar dolar udah turun. Jadi sepertinya yang terjadi itu kayaknya nggak sampai long run,
Iya. Karena pasti naik lagi. Ya, intinya kan yang Bapak bilang barusan, In the short run. Mas Arif part sebenarnya ini nggak bisa kita jamin kan. Betul. kita emang sekarang ada di interest rate growth differential negatif. Iya. Bukannya kalau ini real interest rate-nya real atau Interest rate-nya mau nominal, mau real nggak ada masalah. Cuman interest rate yang saya pakai di sini bukan interest rate acuan dari BI, tapi rata-rata interest yang dibayar per tahun real, bukan per hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu R-K. Iya. oh jadi Kalau bunganya bunga ya, itu. kalau R-nya nominal, ya G-nya juga G nominal. Kalau R-nya real, ya G-nya Tapi juga G. bunganya bunga yang dari Bunga suku utang atau bondnya itu. bunga utang ya. Makanya faktor-faktor kayak downgrade dari international rating agencies itu tuh bisa punya pengaruh. Oh, sama Iya yang kayak gitu tuh Pak. Jangan begitu misalnya, walaupun saya ingat itu kalau saya nggak salah almarhum Pak Hadi yang bilang ini. Kita nggak bisa percaya sama international rating agencies karena yang kita punya itu either poor standard, either standard and poor or Moody's. Iya. Ini Pak Hadi. Iya. Makanya kita nggak bisa percaya mereka kalau nggak Moody ya standar sama poor mau apa yang kita percaya. Tapi financial market ya financial market react promptly sama apa yang mereka lakukan. Sudah. Yes, Mas. Sudah. Itu apa? R-K itu sebenarnya juga nanti kemampuan membayar atau R-K ini menunjukkan berapa besar cost of fund itu relatif terhadap terhadap return dari aktivitas ekonomi. Iya, tapi ini Mas Arif, ini kan nggak ngelihat stoknya ya, maksud saya kan yang dilihat cuma berapa, yang saya jadi pertanyaan itu pertama kan setiap tahun pemerintah nambah utang, ya yang di sini kan lihat berapa sih suku bunga sama GDP-nya aja, tapi stoknya kan nggak dilihat atau dilihat juga. Satu itu, yang kedua kan ada maturity juga, yang utang kan beda-beda. Dan kalau pengaruh maturity itu di sini di mana? Stok utangnya itu tuh masuk di sini kan? Ya, utang kemarin. Jadi secara implisit analisis ini consider stok utang. Tapi maksud saya kan utangnya ke depannya nambah kan? Iya. Kan yang dilihat cuma perbedaan interest Iya. rate sama float rate. Kalau utangnya terus nambah di persamaan ini gimana? Kalau utangnya terus nambah kan ini pertambahan utang. Ini pertambahan utang atau pengurangan utang. Ya kan? Jadi dia utang kalau misalnya stok utang kita besar, itu utang kita di periode kemudian akan bertambah seandainya kita punya interest growth differential yang positif. Tapi kalau interest rate growth differential kita negatif, stok utang yang tinggi pada sebuah periode itu akan menyebabkan utang kita menurun di periode yang akan datang. Ini relatif to GDP loh, ya, bukan stoknya dalam level, Bukan lagi. tapi relatif to GDP. Nah, kalau maturity Majority-nya di luar. Cuman sekarang begini, kalau misalnya kalau kita ngomong stok utang suatu negara itu kan kita nggak lihat dari yang mana. Nah begitu utangnya macet, yang paling gampang untuk either perpanjangan atau isi utang baru untuk cover utang yang macet. Dan kalau nggak salah itu yang dilakukan sama banyak negara termasuk Amerika Serikat. Jadi sama aja. Sama aja. Ya kalau mau detail ini modelnya terlalu sederhana, nggak bisa masukin. Mengenai contingency ya, itu kan contingency analisis ya, mengenai risk. Itu kalau nggak salah tahun 98 itu IMF kan mengeluarkan framework balance sheet approach. Iya. Itu mungkin shocknya itu ya lewat financial system kan. Jadi kalau tiba-tiba misalnya satu bank
itu walaupun secara teori secara legal atau apa itu tidak di bailout ya, tidak, atau juga masih bagus. Tapi begitu satu bank itu mengalami krisis, dia kan aset, jika liabilities dia menjadi aset di bank lain, kemudian terus berkaitan akhirnya menjadi beban sovereign debt juga, menjadi sovereign debt. Nah akhirnya, dan itu bisa sangat besar itu. Dan kalau nggak salah ada frameworknya untuk memperkirakan, untuk menghitung risknya itu. Nah, apakah Mas Arief menggunakan atau aware atau bagaimana mengkorporate itu? Risknya itu kan currency mismatch, maturity mismatch, dan sebagainya itu. Nanti itu terjadi, terus channelsnya melalui balance sheet dari interbank. Iya. Kalau di Indonesia mungkin sekarang agak beda ya sama 98, mungkin lebih jelas, mungkin lebih prudent satu, kedua mungkin utang-utang luar negerinya hedge sekarang, sehingga currency mismatch mungkin tidak akan secara 98. Nggak tahu yang lain-lain. Kalau analisisnya ADB bagaimana, dan apakah soal frameworknya ini bagaimana, tidak corporate di sini bisa atau tidak? Yang framework IMF tadi ya Mas? Namanya balance sheet approach itu. Iya. Problem sama balance sheet approach-nya sama yang IMF punya itu, kita sendiri nggak lakukan waktu kita susun materi-materi ini. Cuman waktu itu tuh kita sempat lihat, kalau nggak salah problem yang kita temui, kita nggak bisa melakukan approach itu kalau krisis belum terjadi. Jadi begitu ada shock, begitu ada bank yang bermasalah, baru kita mesti trace, dan itu harus kita trace dari bawah kan. Iya. Sangat data intensif. Iya, betul. Yang pertama, terus yang kedua, triggernya harus ada dulu, baru kita bisa mulai apply metodologinya. Kalau nggak ada ya kita masih main sama asumsi. Itu yang bikin kita akhirnya nggak terusin studi kita ke arah sana, karena pada dasarnya yang kita tertarik adalah total utang pemerintah. Nah yang untuk kasus kontingensinya waktu itu, yang sempat kita pikirkan adalah gimana caranya ngitung dynamic probability of realization of contingencies kalau seandainya ada yang terjadi. Cuman ya nggak. Tapi seandainya ini framework ini diterapkan, dugaan saya risknya lebih tinggi ya. Berdasarkan framework ini dibanding framework yang Mas Yandi lakukan. Jadi mungkin ini underestimate mungkin. Kalau ini kan seolah-olah mengabaikan interrelation antara financial institution ya. Itu makanya saya bilang tadi nggak usah terlalu put too much credibility on it. Cuman dari sini yang menarik tadi, satu hal lagi yang Mas Karyo sempat touch itu soal exchange rate risk kan. Iya. Ini exchange rate-nya aja yang kita rubah. Growth nggak berubah, yang lain nggak berubah. Itu udah naik Mas. Apalagi kan. Gimana kalau kita growth-nya kita potong, interest rate-nya naik, kan dampaknya jadi amplified. Iya, dampaknya kan jadi amplified. So dia nggak kasih gambaran yang precise tentang apa dampak depresiasi nilai tukar terhadap debt to GDP ratio, tapi paling nggak directionnya kita bisa lihat di sana. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau komentar, saran? Coba aku to be frank nggak gitu, maksudnya lagi mencoba mendigest dengan pengetahuan yang terbatas dan penjelasannya. Tapi gini Mas Arief, itu kan ada debt to GDP ratio-nya, terus ada dia interest rate diferensialnya ya, persamaannya. Tapi kan interest rate ini kan juga tergantung dari besarnya debt to GDP ratio kan. Kalau misalnya debt to GDP ratio-nya tinggi, kan berarti dia si pemberi pinjaman kan akan minta bunga yang lebih besar lagi kan. Di modelnya ada di bolak-balik itu kan. Ini Mas,
koreksi dulu sedikit, bukannya pemahaman Mas Denny yang batas penjelasan saya. Ini debt to GDP ratio-nya. Ini interest growth differential. Oh. Jadi kalau ini kan tergantung dari manajemen fiskalnya ya. Ini negatif kalau manajemen fiskalnya prudent atau responsible dalam istilah yang saya pakai tadi, ini jadi negatif. Nah, setiap kenaikan stok hutang itu akan menyebabkan penurunan interest growth differential. Tapi kalau misalnya fiscal side itu di-manage secara irresponsible, negatif kalau negatif kan jadi positif. Kenaikan stok hutang akan menyebabkan interest growth differential meningkat. Nah, kenapa itu bisa keluar? Karena kalau misalnya manajemen fiskalnya responsible, setiap tambahan hutang itu akan direspon dengan peningkatan primary surplus dan sebaliknya. Di situ kelihatan ini. Mudah-mudahan Sebetulnya intinya kalau rumus yang pertama itu tidak ada kaitan antara interest, ini mekanik biasa, artinya tidak ada hubungan antara Dinamik ya. dinamik, tapi tidak ada hubungan antara interest growth diferensial dengan besarnya debt. Itu kan kira-kira yang pertama. Baru yang kedua diberikan kaitan bahwa jadi akhirnya terjadi feedback gitu kan. Terjadi feedback sehingga kalau yang pakai rumus satu aja itu nggak masalah. Asal kita bisa mempertahankan growth, bisa mempertahankan growth rate, beres. Nah, itu yang Mas Aryo bilang barusan, itu yang bikin kenapa ini jadi nggak reliable. Iya. Karena itu dilakukan berdasarkan persamaan nomor satu tadi saya. Saya mau tanya. Saya mau tanya nih yang introduction. Itu kan contingent, apa sih namanya, hidden liability-nya Cina itu kan tinggi ya kalau menurut saya. Itu apakah karena ini semua adalah state owned yang menjadi hidden liability to public debt? Atau bukan hal itu? Yang kedua, untuk kasus Indonesia itu berarti yang hidden liability itu kira-kira yang state owned enterprises punya bonds dan anything related to government ya kira-kira. Iya, Mbak Muniti, betul sekali. Terus yang untuk kasus Cina itu tuh ini kan datanya kita ambil data waktu kita mau compile datanya tuh idealnya kita ambil datanya dari masing-masing otoritas statistik negara yang bersangkutan kan. Tapi terlalu mahal lah buat kita melakukan itu waktu itu, sehingga kita ambil data yang sudah compile sumber-sumber data yang berbeda ini. Nah, yang kita pakai datanya IMF. Nah, di data statistiknya IMF yang keluar itu adalah central government debt, hanya central government debt. Nah, itu yang dihitung, itu yang bikin 17,7% ini di tahun 2009. Local investment company debt itu nggak masuk ke dalam compile data yang dilakukan sama IMF. Ini tanggungan pemerintah ini kalau mereka fail, karena mereka bukan badan usaha seperti commercial banks. Itu Pemda ya? Pemda punya. Memberikan utang langsung ke kalau di sini mungkin ekivalennya apa ya, kayak badan investasi daerah gitu, tapi mereka punya BPD. Kalau BPD kan bank. Kalau bank maupun daerah itu jatuhnya masuknya ke kategori bank. Mereka beroperasi, NPL-nya sampai mereka pilot baru harus di take over sama pemerintah. Makanya masukin hidden liabilities jenis ini ke dalam total utang pemerintah itu mesti pakai probability realization dari contingent liabilities ini for
ya untuk terjadi gitu. Tapi kalau yang ini enggak langsung, ini langsung. Pemda ngasih transfer. Nah sekarang kan kita punya di samping resiko fiskal yang mungkin muncul tadi sama dua badan besar yang akan keluar, itu sekarang kalau nggak salah ada juga movement untuk bikin local government bonds. Nah kalau itu mau bikin, ininya juga mesti kita public debt iya. langsung naik kan ya. Nanti kalau local governmentnya fail, siapa yang fail? Iya. Tapi di undang-undangnya nggak ada loh. Kalau nggak salah. Lupa mencantumkan itu. Optimis. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Yang mau beli sih kalau Ada, Nah, kayaknya sih ada yang Terus jadi kasusnya Indonesia itu satu, public debt yang dicatatkan terlalu rendah. Yang kedua, kita ada masalah dengan primary deficit ya, primary Primary balance masih positif. Oh, sudah negatif. dan negatif, Sudah sama negatif. dengan adanya subsidi BBM itu sudah negatif sebenarnya. Ya. Yang ketiga, yang kita punya problem itu adalah rupiah menurun. Jadi sewaktu-waktu ini bisa flip ya, apa dengan foreign direct investment yang nggak masuk, yang berkurang, itu bisa flip dengan sendirinya. Kita bisa di atas satu poin. Iya. Primary deficit mas. Enak kalau di editornya ya, langsung mengerti. Relevansinya sebenarnya agak mengkhawatirkan ya sebenarnya Mas Aryo ya untuk Indonesia. Tapi This interest growth differentialnya masih gede banget. Iya. Indonesia. Gede banget nih, gede negatif atau gede positif mas? Negatif. Sekarang sudah Iya. negatif, memang sudah negatif. Oh, ya. masih negatif. Masih Masih positif. negatif. Oh, Masih itu negatif. Iya, iya betul, masih bagus sekarang gitu kan. Iya, Growth-nya cuman- masih positif. Kalau gini, Growth-nya sudah gini aja lah. negatif. Tapi- Gini aja deh. Nominal growth-nya berapa? 12 kan? Nominal GDP growth kita 12%. Poin itu sekitar 6 ya mas? 67. Iya, masih Kan masih positif. 6. Iya. Sementara defisit kita 2 Iya. Masih 2 triliun. Jadi masih begini. Jadi Tapi kan growth kita turun. ya katakanlah Masih 6 aman kan? Jadi 6. Jadi kalau 6 minus 12 itu kan 6. Kurang. Penyebutnya, pembilangnya 2 defisit, udah mulai defisit ya. Itu equilibriumnya akan 2/6. Jadi nanti akan 33%. Anunya. Pakai 21. Iya kalau pakai 2,3 kan overall balance. Apa? 2,3 defisit itu Ya itu overall balance balance. buat primary. Bukan primary. Lebih kecil lagi. Tidak. Lebih kecil lagi. Masih positif bukan masalah. Enggak, udah negatif. Ya, itu Primary balance udah negatif. tahun lalu. Saya lihat cuman saya nggak pasti. Udah negatif. Pak. Udah. Saya tulis soalnya. Oh, udah. Empirically proven. Udah tulis, saya baru tadi malam ya. Apakah ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Yang sebelah sini mungkin langsung Iya. kalau mau silakan. Tidak ada, kembali ke sayap kiri ada yang mau bertanya. Jadi. Sorry mas, ini kalau misalnya interest rate-nya, berarti rata-rata interest rate buat apakah misalnya interest rate bond, sukuk atau misalnya antara G2G pemerintah Indonesia minjem langsung ke IMF atau ke itu kan bunganya beda. Itu di rata-ratanya. Ya itu di rata-rata aja. Jadi lihat semua total utang pemerintah, terus berapa interest payment yang dilakukan, situ dibikin rata-ratanya. Terus kalau nggak kan lain-lain. Dan presentasinya sendiri kan sifatnya sebenarnya lebih analytical bukan empirical. Jadi mohon maaf mungkin buat data saya nggak terlalu update. Yang mestinya nanya jadi moderator sih jadi. Boleh nanya. Saya belajar banyak tadi. Makanya tadi kok waktunya masih banyak. Buat disertasi.
di dalam bidang makro. Masih jauh. Udah dapet topik hari ini. Kesempatan terakhir Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Topik ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pemilikan utangnya terhadap debt to GDP ratio-nya, pertumbuhan terutama. Soalnya kan ada kan Mas singgung kalau misalkan Jepang tuh kita nggak ketemu pusingin utangnya karena memang yang punya kebanyakan orang Jepang. Karena lebih stable. Kira-kira tuh pengaruh dari utang ini, kepemilikan utang ini sama sustainability-nya gimana, Mas? Sama ini tadi sustainability-nya. Jadi domestic or foreign Iya. itu Komposisi lah. belum diatur. Apa bedanya kalau utangnya dalam negeri sama luar negeri gitu Ya. kan? Misalkan kayak gitu. Kalau utang dalam negeri itu kan yang punya masyarakat kita sendiri. Intinya kalau komponen hutang ini didominasi sama hutang domestik, dia nggak subject to paling tidak dia nggak subject to exchange rate risk. Itu yang pertama. Terus kemudian juga swing dari sentimen investor global itu juga nggak akan terlalu banyak mempengaruhi hutang pemerintah. Ya, khususnya buat Jepang ditambah lagi sama nasionalisme, perasaan nasionalisme dari masyarakatnya sendiri yang bikin mereka sangat percaya sama pemerintah Jepang. Itu yang bikin Jepang sampai level 200% dari GDP juga kayaknya nggak mengalami masalah besar. Tapi kalau kita lihat negara kayak Greece aja yang paling sederhana, itu di big problem waktu mereka sampai puncak masalahnya kalau sekarang sudah lewat ya. Tapi paling nggak sekarang masalah hutang pemerintahnya itu nggak sebesar dulu lagi karena udah ada resolusi yang mulai ditawarkan. Itu cuma sekitar 120% dari GDP. Itu negara udah dibilang hampir bangkrut. Tapi Jepang sampai 200% masih nggak apa-apa. Nah, salah satu faktor yang bikin perbedaan itu adalah pemilikan hutangnya sendiri. Dan juga kalau faktor bahwa pemerintah selalu bisa mencipta uang untuk membayar bunga ke rakyatnya itu juga satu faktor yang menentukan bahwa Iya. domestic debt lebih tidak berbahaya dengan foreign debt, begitu lah, atau enggak? Rasanya sih begitu, Mas. Kalau negara kita Mas gimana? Kalau di kita Kita utangnya kebanyakan sama negara sendiri domestik atau gimana? sekarang mungkin pertanyaannya saya balik. Kalau Mas punya uang, Mas mau terus dukung supaya BBM disubsidi apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Nanti pemerintah terpaksa menerbitkan hutang untuk salah satunya untuk biaya subsidi. Kalau saya pribadi sih karena saya pikir subsidi BBM itu nggak perlu buat long term. Oke, lepaslah dari subsidi BBM gitu ya. Tapi kalau seandainya tahu-tahu kita dengar rasio hutang pemerintah Indonesia terhadap GDP Indonesia itu ada di level 150%. Mau nggak Mas beli hutang pemerintah Indonesia yang baru terbit? Mungkin di sini intinya adalah soal level of confidence dari market participants terhadap kredibilitas surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk negara-negara yang masih berkembang dengan sistem pasar keuangan belum begitu mapan seperti kita, mungkin apa yang dilakukan Jepang itu nggak visible buat kita lakukan di sini sekarang. Kecuali kalau seandainya pemerintah mau suruh lewat Menteri BUMN, bank-bank BUMN beli hutang. Kalau itu mungkin bisa kejadian. Tapi kalau misalnya kita mau lepas aja itu ke market seperti apa yang dilakukan sama Jepang, dibeli sendiri sama masyarakat, saya ragu kalau misalnya level debt to GDP ratio kita besar, orang masih mau melakukan hal yang sama. Nggak laku. Poinnya nggak. Kalau kaya sekali sih nggak ada isu ya. Kalau misalnya masyarakatnya kaya sekali itu beli bond itu mah bukan Iya. large portion of the income. Iya. Tapi kan Seperti Japanese misalnya. Tapi
kan tetap masalahnya ada alternatifnya. Nah, Oh, dari sudut. Mas, kalau dalam kasus Euro atau dalam kasus Amerika, kayak kasus Amerika kan atau di Jepang juga, dia cara dia ekspansinya adalah yang moneter kalau kemarin kan bagus kan. Tapi dia kalau model kayak Kiwi gitu, dia ngambil bondnya dia beli, kan dia udah utang, tapi setelah itu dia bayar, tapi bayarnya pakai bank sentral yang membeli itu masalah Di Bali. Iya, makanya. Ini pertanyaan bagus banget nih. Sayangnya Mas Haryo nggak dengar pertanyaan ini, jadi saya nggak. Mas Haryo dengar nggak pertanyaan Mas Denny barusan? Enggak. Atau Yosi dengar nggak pertanyaan Denny barusan? Ini soalnya pertanyaannya bagus banget Mas. Iya. Jadi barusan dan yang Denny tanyain itu, kalau utang pemerintah itu dibeli sama central bank kayak quantitative easing policies yang dilakukan sama Amerika dan sekarang Jepang juga lakukan sama Islam, itu kira-kira dampaknya beda apa enggak? Kenapa ini buat saya pertanyaan bagus, kan saya nggak punya jawabannya. Dan ini kan eksperimen besar yang dilakukan sama bank-bank sentral terkemuka, bank-bank sentral dominan central bank di dunia. Belum ada jawabannya, kita nggak tahu. Satu alternatif jawaban adalah kalau kita lihat balance sheet-nya Fed sekarang, itu tuh proporsi dari kepemilikan utang pemerintahnya itu paling besar, sangat besar. Oke. Nah, yang ditakutkan sama market sekarang, kalau mereka stop defisit, mereka stop beli 85 billion US dollar worth of bond every month, itu kan stoknya kan pelan-pelan turun. Ini belum mereka ngomong soal ngurangin proporsi dari utang di balance sheet mereka. Mereka baru ngomong kita nggak akan expand lagi, kita mungkin nggak akan expand lagi, walaupun masih expand sampai sekarang. sampai bulan Ya, April. baru ngomong mungkin aja, orang udah mulai nanti dulu. Kalau mereka stop expand, dampaknya kan bisa lagi. Kalau mereka start ngurangin proporsi dari kepemilikan utang pemerintahnya, yang kejadian apa? Yang kejadian di pasar akan mulai kebanjiran government bond sama juga. Dampaknya jelas kan? Iya. Yieldnya akan naik. Nah, begitu yieldnya naik di US sana, uang yang biasanya datang ke sini, orang belum naik aja yieldnya, uangnya udah mulai lari. Nah, baik atau enggaknya kita nggak tahu. Terus how the exit policy will play out, itu juga still big question. Jadi pertanyaannya terlalu tinggi, mas, saya nggak sampai. Mungkin disertasinya tinggi. Tapi nggak tahu, yang lain mungkin punya pendapat yang beda. Karena ini hypothetical dan saya sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas ada cenderungan ya mulai Reversal ada satu, dan efeknya yang pertama langsung exchange rate ya mas ya. Iya. Dan exchange rate itu ya exchange rate ini semua kayak Indonesia aja. udah mulai ini, dan itu akibatnya yang pertama ya ke utang swasta. Iya. Utang swasta dalam bulan. Ya, sama utang pemerintah juga buat negara-negara yang masih punya proporsi utang luar negeri tinggi. Nah, kalau satu lagi bisa namanya mengenai utang swasta bagaimana? Oh iya, belum dikasih. Ya, utang swasta saya nggak cover dalam presentasi ini, mas. Kita urusan sama pemerintah. Kliennya pemerintah, yang minjam pemerintah soal, bukan swasta. Ya, tapi menarik utang swasta juga. Enggak. Utang swasta terutama yang utang offshore ya. Iya. Yang jelas pertumbuhannya tinggi sekali. Iya. Cuman sekarang kan udah mulai surut. Aku sendiri nggak punya analisis tentang itu. Cuman kemarin di Asian Development Outlook yang terakhir, ya itu salah satu worry kita. Kalau seandainya terjadi exit policy di US, dampaknya terhadap utang swasta di region ini kayak apa?
kita takut dampaknya akan cukup signifikan, karena secara nggak langsung sekarang dana-dana yang masuk dari luar itu udah di login di kegiatan-kegiatan produktif, entah kegiatan udah di login. long term action lah kalau enggak ya. Iya. Sudah diinvestasikan. Sudah diinvestasikan. Nah, sekarang pertanyaannya masuknya dari mana? Kalau kita lihat capital flow data yang terakhir itu sejak 2010 sampai dengan 2012, dominasi dari dana-dana luar yang masuk ke negara-negara Asia itu masuknya bukan lewat FDI lagi, bukan lewat portfolio investment, ada lewat portfolio investment tapi peningkatannya nggak sesignifikan peningkatan jumlah dana yang masuk lewat other inflows. Other inflows ini apa aja komponennya? Komponen utamanya salah satunya adalah flows through the banking system. Itu tuh yang proporsinya besar di situ. Nah, yang kita takutkan uang dari sana masuk lewat bank, terus kemudian sama banknya dipinjemin jadi kredit kendaraan bermotor atau macam-macam. Terus tahu-tahu nanti uang yang masuk tadi ditarik lagi keluar. Ini kan krisis perbankan yang kita lihat kalau itu kejadian. Other inflows itu apa maksudnya? Bond juga, corporate bonds atau PMF. Atau Iya, itu macam-macam tuh ininya. Cuman other inflows itu transaction dari banking system. Kan yang di issue sama IMF itu kan net flows-nya kan. Net flows-nya ini nih kategori besarnya FDI, portfolio investments, sama other inflows. Other corporate flow. bonds masuk mana? Portfolio investment. Enggak. Corporate bonds itu masuknya ke kayaknya masuk ke dalam other inflows. Cuman saya nggak ingat persis Mas Arif, tapi yang paling besar komponen other inflows itu tuh yang transaksi lewat bank. Dan kalau nggak salah yang exchange rate sekarang dari 10.000 ini sebagian besar adalah forward market. Apakah itu karena antisipasi bahwa akan ada kemungkinan outflow sehingga exchange rate-nya bakal lebih naik lagi sehingga dia hedging beli delivery 6 bulan 12 bulan lagi. Nggak tahu saya. kalau SBI misalnya pegang orang luar negeri itu termasuk other inflows atau portfolio? Portfolio SBI kayaknya dipegang sama asing. Masuk portfolio lah. Iya, kan short term. Enggak deh kayaknya. Soalnya yang portfolio ini cuma saksi yang di capital markets aja kalau saya nggak Kayaknya salah. other inflows itu yang SBI yang dia beli orang. Tapi ya mungkin nanti kita sama-sama punya PR lihat website IMF. Iya. Soalnya kayak BI itu dia produce yang agak disaggregate ya. Jadi ada infonya itu apa aja gitu. Kadang-kadang tapi memang ada komponen yang kita nggak tahu itu apa sebenarnya. Langsung payment minimal. Tapi nggak berarti Indonesia mau menuju ke krisis ya. Lihat aja. Sekarang Kalau 20%. kalau ada. Jadi yang punya uang ya. Masuk lagi ke dolar. Pasti yang punya franc Swiss. Sempat keluar pada waktu yang tepat nggak? Ya, Karena Prancis kan sempat ada di level yang bukan main. iya, 85. Saya masih sudah pulang. Tabungannya kan nggak ikut pulang. Ada umpan misalnya. Begitu ya. Tunggu bayarnya sih. Tunggu bayarnya. Ya sekarang masih mahal. Baiklah, jika tidak ada lagi burning questions atau comments, saya kira diskusi hari ini sangat fruitful. Terima kasih pertama-tama kepada Mas Yandi untuk sharingnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Acara hari ini FKP kerjasama ENU dan bulan ini CSIS, dan masih ada minggu mendatang, tepatnya hari Jumat akan dibawakan oleh Pak Arianto Patundru tentang Indonesia Trade Policy ya.
Can Indonesia maintains open trade policy? Tapi itu pagi juga. Pagi 9.30. Pukul 9.30 di lantai Tiga. di lantai 3 naik ke atas. Diharapkan Bapak Ibu kembali untuk Dan bisa hadir. iya, itu akan jadi lebih besar dan ada ininya, ada apa? Souvenirnya. Dies terbaru. Iya.